Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep negara yang beranggotakan Istiqlal Farizah, Dwi Imami Hidayati, dan Siti Komariah. Yang pertama yaitu pengertian negara. Secara etimologi, dari asal katanya, negara berasal dari bahasa yang pertama Belanda dan Jerman yang artinya stad, yang kedua Inggris yang artinya state, dan yang ketiga Perancis yang artinya etat, dan yang keempat dari bahasa Latin yang artinya status atau statum. Menurut KBBI, negara ialah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, kedaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Adapun teori terbentuknya negara, yang pertama teori ketuhanan, teori kontrak sosial, teori perjanjian masyarakat, dan yang keempat teori kekuatan. Yang pertama yaitu teori ketuhanan ialah suatu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seseorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Pelopor teori ini yaitu Augustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl. Teori selanjutnya ialah teori kontrak sosial yang akan dijelaskan oleh Dwi Imami Hidayati. Teori selanjutnya adalah teori kontrak sosial atau sosial kontrak. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Penganut pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Selanjutnya ada teori kekuatan. Hasil dari dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah sebagai faktor tunggal yang menimbulkan negara. Negara karena pertarungan kekuatan, dan yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk negara. Faktor kekuatan itu juga dapat berupa kekuatan ekonomi dan kekuatan otak. Tokoh dari teori kekuatan antara lain Ludwig Gunplowitz, Marx, H.J. Lasky, dan Machiavelli. Selanjutnya ada teori perjanjian masyarakat. Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu, belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya, sehingga kekacauan mudah terjadi dimanapun dan kapanpun. Teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat. Penganut teori perjanjian masyarakat antara lain Grotius, John Locke, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau. Selanjutnya ada materi unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara meliputi konstitutif dan deklaratif. Konstitutif sendiri meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Deklaratif meliputi pengakuan negara lain. Unsur konstitutif yaitu ada wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Wilayah merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan, serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya. Rakyat sendiri adalah semua orang yang secara nyata dalam suatu wilayah negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Yang terakhir, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya. Kemudian, unsur-unsur negara yang kedua yaitu unsur deklaratif. Unsur deklaratif itu sendiri yaitu adanya pengakuan negara lain tentang kedaulatan negara tersebut. Pengakuan negara lain bukanlah merupakan unsur yang mutlak, dalam arti bukan merupakan pembentuk dari suatu negara, melainkan unsur tersebut yaitu menerangkan adanya suatu negara. Pengakuan negara ini bertujuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk negara. Bentuk negara
itu sendiri dibedakan menjadi dua, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Negara kesatuan itu sendiri yaitu negara yang tunggal, yakni negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri dari satu negara, sehingga tidak ada negara lain di dalamnya. Begitu pula dengan pemerintahannya, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonom. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin atau dipegang oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya itu sendiri. Sistem ini dikenal dengan sistem otonomi daerah atau Swatantra. Dan bentuk negara yang kedua yaitu negara serikat atau negara federal. Negara serikat itu sendiri yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintahan pusat yang memiliki kedaulatan. Akan tetapi, negara bagian mempunyai kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Tiap negara bagian mempunyai undang-undang dasar sendiri, kepala negara, dan badan perwakilan sendiri. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, keamanan, keuangan, dan peradilan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.